sekarang kita mulai membahas saja langsung dari apa yang pernah diucapkan oleh Imam Ghazali tentang kesabaran. Sabar itu menurut Imam Ghazali terbagi menjadi tiga. Sabar dalam ketaatan, sabar terhadap kemaksiatan, dan sabar dalam hal ikhtiar kepada Allah. Dalam tiga hal ini sebetulnya kita bisa memahami mana sabar yang sesungguhnya. Karena sabar sebetulnya bukan hanya nerimo, sabar itu bukan hanya menerima seperti dalam bahasa Jawa. Karena itu kata sabar dikenal oleh masyarakat di Jawa atau di Sunda, di Melayu, tidak ada padanan kata yang sama, tepat. Terminologi dalam Islam kata sabar tetap dicerap oleh masyarakat Melayu, masyarakat Sunda, masyarakat Jawa sebagai kata sabar. Karena memang tidak bisa tergantikan itu. Sabar bukan hanya bertahan, tetapi juga bisa menyerang, bisa juga menahan diri. Jadi sabar bukan hanya menerima, tetapi juga gerak untuk melangkah, untuk memperbaiki. Karenanya ketika Imam Al-Ghazali membagi makna sabar tadi, pertama, sabar dalam ketaatan. Menjalankan sholat 5 waktu itu butuh kesabaran yang luar biasa. Karenanya orang yang tidak bersabar itu tidak dikatakan beriman. Kita lagi enak-enak bekerja, harus hentikan pekerjaan dan siap-siap untuk sholat. Lagi enak-enak nyetir, kita harus melipir cari masjid. Sabar menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, itu butuh energi. Jadi sabar itu mempunyai energi yang luar biasa. Maka tidak bisa dikatakan sabar diam. Sabar bukan hanya diam, tapi energi untuk bertahan, energi untuk istiqomah, energi untuk taat, energi untuk bertahan hidup, energi untuk bekerja. Kita butuh yang namanya kesabaran. Tetapi Rasulullah SAW pernah suatu ketika memberi rumusan, dan dalam ilmu psikologi ini mungkin dikenal, sabar itu yang paling berat adalah pada saat pukulan pertama. Orang membutuhkan energi berat saat menerima musibah di awal, terus mengagetkan, oh anaknya sakit, oh anaknya meninggal. Itu saat mendengar berita itu, energi yang dikeluarkan untuk menahan diri, menahan kesedihan, itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Karenanya dalam hadis disebutkan as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu sangat berat pada musibah saat pertama kali dirasakan. Lagi-lagi kita bicara kesabaran dalam ketaatan, dalam menjaga diri agar tidak melakukan maksiat, lalu juga dalam berikhtiar, berusaha, bekerja, mencari nafkah dari bagian dari ibadah untuk anak dan istri. Itu butuh energi. Tidak serta-merta pada saat kita misalnya dimarahin bos gara-gara salah, proyek kita berantakan, pekerjaan kita mungkin terhambat karena banyak hal, waktu atau banjir, maka ikhtiar kita membutuhkan energi untuk bertahan, menahan musibah yang ada. Sini. Lalu biasanya kalau orang yang kesabarannya tinggi, bangun tidur pun sifat husnuzon kepada Allahnya lebih tinggi. Bukan baru bangun sudah berkeluh kesah. Ini pasti orangnya biasanya nggak sabar. Ada sebuah hadis qudsi yang seolah-olah itu tantangan Allah kepada manusia yang gak bersabar. Jadi man lam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa. Jadi barang siapa yang tidak ridho dengan keputusan Allah, barang siapa yang tidak bersabar terhadap
bala, ujian-ujian yang Allah berikan, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Ini sindiran yang telak sekali. Lalu ada sebuah hadis qudsi juga, Allah seolah-olah mengintil kita. Karena biasanya bangun tidur saja kita, aduh besok mau makan apa? Oh besok bagaimana nih? Cicilan KPR, oh ini bagaimana nih? Orang sudah harus nagih, ini juga jatuh tempo dan sebagainya. Ada sindiran lagi, man asbaha, barang siapa, man asbaha hazinan ala dunya lam yajdad minallah illa bu'da fid dunya illa kadda wa fil akhirah illa juhda. Barang siapa yang merasa sedih dengan urusan dunianya, kemudian itu kata Allah itu hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah. Fid dunya, fid dunya, di dunia illa kata, dia hanya akan merasa susah payah di dunia. Wa fil akhirah illa juhda, dan di akhirat nanti akan merana. Jadi kesabaran justru menutup hijab kita atau juga menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi gampangnya, kalau Anda mau dekat sama Allah, bersabarlah. Karena orang sabar dekat dengan Allah. Sabar itu bagian dari keimanan. Karena itu Allah, jika Allah itu cinta kepada hambanya, maka dia akan memberinya ujian yang tidak ada obatnya. Namun jika dia bersabar atas ujian Allah, maka baginya kesembuhannya. Inilah kadang Allah menitipkan rasa cemburu. Jadi Allah itu kadang cemburu, Allah itu maha cemburu. Ketika kita tidak bersabar atas ujiannya, berarti gagal dicintai Allah. Ketika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, dia kasih ujian cobaan nih, kasih buah, lulus dia ujian. Kalau gagal, tidak bisa jadi kekasih. Gambaran untuk jadi kekasih Allah tidak perlu yang muluk-muluk, tidak perlu yang tinggi-tinggi. Kita mungkin orang kayak kita ini terlalu jauh. Oh, usah kayak Nabi Musa kasih Allah, Rasulullah kasih Allah, ulama, habaib kasih Allah. Itu mah tinggi ilmunya. Ketika seorang biasa saja yang tawadu, lalu dia bersabar atas ujian Allah, ya udah kasih Allah nggak satu. Tetapi kadar dia sebagai kekasih sesuai kadar kemampuan imannya, sesuai kadar amal perbuatannya, sesuai kadar pengetahuannya. Baik, semoga ada manfaatnya. Pikirkanlah, renungkanlah. Sebesar kesadaranmu, sebesar itu pula keuntungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.